Dragon dan Goldie Roger memang tidak akan pernah habis untuk dibahas. Mereka selalu berhasil menjadi pusat perhatian bagi para fans One Piece. Terlebih, masih banyak misteri tentang sosok Monkey D. Dragon yang belum terungkap. Seperti bagaimana kekuatannya, bagaimana masa lalunya, apa yang dia lakukan sebelumnya sampai menjadi buronan nomor 1 pemerintah dunia, dan sebagainya. Yang masih menjadi misteri besar adalah apa tujuan Dragon muncul di peristiwa eksekusi Goldie Roger. Ketika eksekusi Roger dilakukan, kita bisa melihat berbagai bajak laut ternama berkumpul di wilayah Laut Dawn seperti Doflamingo, Mihawk, Moria, dan Crocodile. Kita juga bisa melihat bagaimana Monkey D. Dragon sebelum dia mendapatkan tato di wajahnya saat peristiwa eksekusi Goldie Roger. Mengapa dia tertarik dengan eksekusi dari sang raja bajak laut? Di antara wajah-wajah yang terlihat hadir, hanya Dragon yang terlihat sedih, serius, dan sekaligus juga khawatir melihat apa yang terjadi. Berbeda dengan Buggy atau Shanks yang terlihat hanya menangis melihat kaptennya dieksekusi. Hal tersebut kemudian memunculkan pertanyaan besar, yaitu apakah Dragon sudah pernah bertemu dengan Roger sebelum eksekusi atau jauh sebelumnya? Roger mungkin menganggap Dragon sebagai anak dari Garp dan juga sesama pemilik nama D. Karena seperti yang kita tahu, jika Garp dan Roger sudah seperti seorang teman dekat, meskipun hanya saja jalan hidup mereka yang berbeda. Karena itulah, keduanya saling percaya satu sama lain, dan artinya bukan tidak mungkin jika Roger dan Dragon memang pernah bertemu sebelumnya. Jika memang mereka pernah bertemu sebelumnya, kemungkinan besar pembahasan mereka ada kaitannya dengan sejarah dunia kekosongan dan Poneglyph. Eksekusi Roger oleh Angkatan Laut bisa jadi merupakan awal mula Dragon membentuk pasukan revolusioner. Dragon memang selalu membela kaum yang lemah dan tertindas, apalagi oleh pemerintah dunia. Contohnya adalah ketika dia menolong Sabo yang hampir tewas karena menolong orang-orang di Great Terminal yang dibakar oleh para bangsawan. Menurut Sabo, seluruh sistem yang ada di dalam peradaban kaum bangsawan sangatlah rusak. Di chapter 100, setelah Dragon berhasil menyelamatkan Luffy dari eksekusi Buggy, kita melihat Dragon melakukan monolog dengan kata-kata yang cukup menohok. Kata-kata yang diucapkan oleh Dragon juga sebenarnya diucapkan oleh Roger. Jadi, kemungkinan besar sebelum eksekusi publik Roger dilakukan, mereka berdua sempat bertemu. Dragon pasti sudah paham dan tahu tentang makna sesungguhnya dari tekad D yang pada akhirnya membuat Dragon memulai misi untuk menggulingkan pemerintah dunia dan juga ketidakadilan mereka menuju sebuah keadilan yang sebenarnya dan penuh dengan kebebasan. Ini juga mungkin menjelaskan mengapa dia memiliki tato Sandia di wajahnya yang bisa jadi merupakan tanda tentang garis keturunannya sebagai bagian klan D dan kerajaan kuno. Karena seperti yang kita tahu bahwa kerajaan Sandia merupakan sekutu dekat dari Joy Boy dan kerajaan kuno. Dalam cerita One Piece, kita mengenal sebuah abad yang hilang. Ini dikenal sebagai abad kekosongan karena tidak ada yang tersisa untuk mengakui apapun yang terjadi di dalamnya selain dari poneglyph yang ditulis dalam bahasa yang hanya sedikit orang tahu cara membacanya. Menurut sejarah yang disebutkan dalam ceritanya, pada era tersebut 20 kerajaan bersatu untuk kemudian menghancurkan sebuah kerajaan besar. Pasca kehancuran dari kerajaan kuno tersebut, 20 kerajaan yang bersatu itu kemudian membentuk sebuah organisasi yang kemudian dikenal sebagai pemerintah dunia atau World Government. Anggota 20 kerajaan dan juga keturunannya dianggap sebagai dewa yang sudah memulai peradaban manusia. Karena itulah mereka disebut kaum naga langit karena mereka merasa bahwa mereka adalah keturunan para dewa. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan besarnya, kemudian apa penyebab 20 kerajaan tersebut bersatu dan kemudian menghancurkan kerajaan kuno? Banyak teori yang mencoba menjelaskan hal ini. Salah satunya adalah karena kerajaan kuno dianggap sebagai ancaman besar bagi seluruh dunia.
Namun, ada juga teori lainnya yang mencoba untuk menjelaskan alasan terjadinya perang tersebut. Di dunia One Piece ada banyak sekali spesies unik dan menarik. Selain manusia, ada juga spesies manusia ikan, duyung, skypins, manusia hewan, dan lain-lain. Tapi, jika diperhatikan saat peristiwa Reverie terjadi, hampir sebagian besar raja yang muncul dalam acara tersebut adalah manusia. Hampir semuanya manusia, bahkan kaum naga langit pun adalah manusia. Artinya, bisa disimpulkan bahwa ketika peperangan melawan kerajaan kuno terjadi 800 tahun yang lalu, tidak ada spesies lainnya yang bertarung selain manusia. Ada beberapa spesies atau kerajaan yang diketahui bersekutu dengan kerajaan kuno. Yang pertama, klan Kozuki dari Wano. Yang kedua, Mokomodugedom dari Zou atau suku Ming. Yang ketiga, kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Yang keempat, Sandia dari Skypia atau Orang Langit. Mengapa mereka dianggap sekutu dari kerajaan kuno? Mungkin karena terdapat poneglyph kuno yang tersimpan di beberapa tempat tersebut, atau ada kaitannya dengan sosok Joy Boy. Alabasta yang sebelumnya terlihat dalam penyerangan tersebut memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam semua perang besar dan kemudian memutuskan menjadi tempat untuk menyembunyikan Pluton. Jika memperhatikan lambang bendera wilayah dari Alabasta, Sandia, dan klan Kozuki, ada detail yang sama dari semua bendera itu. Detail tersebut adalah adanya 8 buah titik yang terdapat di dalam lambangnya. Dan seperti yang kita tahu, Oda Sensei sangat ahli dalam bermain detail. Kita tahu, terdapat sebuah miniatur 8 planet yang mengelilingi bulan. Lalu, apa kaitannya dengan teori ini? Ada kemungkinan bahwa hal tersebut melambangkan planet asal mereka. Dalam arti kata lain, masing-masing ras yang ada di dalam One Piece kemungkinan besar dari planet lain. Manusia sendiri selalu meyakini bahwa bumi adalah pusat dari semua planet. Mungkin inilah mengapa para manusia merasa derajatnya lebih tinggi dan enggan bergaul dengan selain kaum mereka. Contohnya adalah manusia ikan dan ras suku Ming. Di sini, peran besar bagi klan D untuk meluruskan sejarah yang terjadi, walaupun masih ada penyandang D yang masih berlawanan arah karena mungkin tergiur akan kekuatan besar dan kekayaan yang melimpah di dunia One Piece.